Siapa sangka, ban bekas ini bisa diubah jadi minyak dan menghasilkan banyak uang? Pemuda itu dengan cepat masuk ke dalam tungku, coba ukuran yang tepat, dan nyalakan kompor. Kemudiannya, pria kulit hitam dan cerah yang merokok sepotong ban bekas lainnya ke dalam drum di atas kompor, tumpukan dan tempat. Ketika dunia mencoba memecahkan masalah ban, ketika limbah karet terkontaminasi, bengkel kecil di pesawat ini mengubah sampah menjadi harta karun. Siap menggunakan ban ini sebagai bahan, karena jumlah besar dan produk jadi murah yang diproduksi. Sangat populer di kalangan penduduk setempat, jadi bos juga menghasilkan banyak uang. Nah, jadi bagaimana mereka melakukannya? Tuan harus terlebih dahulu membahas ini. 500 gram ban yang sudah pulih dibagi, untuk mengolahnya menjadi potongan-potongan kecil kulit karet. Dengan demikian, memfasilitasi pemrosesan selanjutnya. Dan sangat cepat ban terbelah. Kemudian, Anda dapat meletakkan tumpukan besar karet ini sepotong demi sepotong. Meskipun roller tidak kecil, tetapi untuk meningkatkan efisiensi, muat karet sebanyak mungkin. Master perlu membuat pengaturan susun yang wajar, isi tanpa meninggalkan celah. Dalam hal volume, ban di dalam harus beberapa ton. Saat sudah penuh, Anda bisa menutup pintu besi besar untuk menyegel trau. Baut perlu dikencangkan agar pas dengan pintu besi. Karena banyaknya debu di lingkungan, semua tuannya seperti baru saja mandi minyak. Tapi itu tidak mempengaruhi keadaan kerja mereka yang bahagia. Karena mereka percaya bahwa selama mereka mau menanggung kesulitan. Dan dua lubang gelap di depanku ini adalah tungku yang menyalakan drum. Bahan bakar yang digunakan, nibe adalah kayu lokal yang relatif murah. Karena ruang bakar yang besar, ini membutuhkan seorang pekerja untuk menggali ke dalam tungku. Susun kayu dengan tertib. Pada titik ini, master lain menyalakan api. Saat kayu bakar menyala, tambahkan sesendok kecil minyak pirofosfor untuk mendukung pembakaran. Mulai memanaskan drum. Di bawah api, suhu di dalam drum naik. Tekanan meningkat dengan cepat. Asap menyembur keluar melalui celah-celah. Dalam sekejap, langit tertutup radius 100 meter. Bau karetnya mungkin juga tidak enak. Saya tidak benar-benar ingin bernapas melalui layar. Karet di dalamnya dipanaskan secara merata secara bersamaan. Fisi polimer terjadi untuk memisahkan tanaman minyak di dalam karet. Dan proses ini memakan waktu 1 sampai 2 hari setengah. Bahan yang dihasilkan selama pembelahan akan ditransmisikan melalui pipa di atas, pendinginan melalui beberapa kolam pendingin. Ini mengembun menjadi cairan, dan akhirnya terkumpul di tangki. Cairan apa ini? Semua cairan dikumpulkan, sisihkan, dan tunggu curah hujan dan pemisahan. Pada saat yang sama, Tuan harus menghadapinya tepat waktu sekarang. Hal yang baik di dalam roller, setelah bahan dimurnikan menjadi cairan pada suhu tinggi. Ketika suhu internal benar-benar didinginkan dan tuannya membuka palka, dapat ditemukan, itu telah terurai menjadi bubuk hitam. Ini karbon hitam, sebagai bahan penting dalam industri karet. Tuan juga harus mengumpulkannya dengan hati-hati. Meskipun debu melayang selama proses pengumpulan, tidak ada perlindungan, dikumpulkan. Seluruh tubuh mereka, tidak ada tempat yang bersih. Pintu besi roller sekarang bisa dibuka. Residu terakhir tersisa di drum. Itu kabel di dalam pan. Karena rotasi selama penembakan, kawat baja telah dipelintir. Dengan beratnya sendiri, cukup sulit untuk dikeluarkan. Jadi, agar berhasil menariknya keluar, itu perlu dilakukan melalui rak winch, dan bersihkan bagian dalam roller. Setelah putaran operasi berikutnya nyaman, sekarang dapat diproses, dan telah sepenuhnya diendapkan. Cairan ini adalah minyak berat. Ini setara dengan banyak mesin pembakaran internal antik lokal, termasuk mesin besar di kapal barang. Meskipun lingkungan rata-rata, tapi buka katuk dan oli berat mengalir keluar, membawa hadiah besar untuk bos. Setiap hari, mobil besar dan mobil kecil berbaris untuk menarik oli dari sini. Kemudian, untuk bahan bekas semacam ini, lingkungan kerja untuk penyulingan minyak berat.